Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah. Ini nama mata kuliahnya adalah astagfirullahaladzim. Kenapa kok nggak bisa nulis algoritma dan pemrograman 1. Di pertemuan ke-1, saya singkat P1, pertemuan 1. Di pertemuan 2 saya sudah menjelaskan terkait apa itu algoritma, kemudian apa itu flowchart. Terus di pertemuan 3 saya ngasih beberapa kasus terkait kasus-kasus yang sederhana. Nanti disuruh membuat pseudocode-nya dan juga disuruh membuat flowchart-nya. Tuh ada contohnya. Kemudian saya di pertemuan 3 juga ngasih tugas. Nah, sudah saya bahas di pertemuan keempat. Nanti bisa dicek di rekaman saya, ada di channel Nurnavia. Ya, di channel Nurnavia, cari di playlist, namanya adalah ini, algoritma dan pemrograman. Terus pertemuan 4 itu saya jawab mulai dari kasus, ada sisa bagi sama hasil bagi ataupun hasil bagi. Saya juga membahas di pertemuan keempat juga bagaimana cara menyelesaikan faktorial. Nah, yang berikutnya adalah ini, nanti pertemuan 4 terkait bagaimana menyelesaikan yang ini, kelipatan 2. Oke. Ini ya, kelipatan 2. Ini penjelasan saya. Saya namanya adalah Nurnavia. Nah, nanti bisa cek di channel. Terus nanti pasti saya upload di Google Drive penjelasan filenya, file PPT saya ada. Saya sudah ngasih linknya, nanti bisa disimak ya. Kenapa kok saya selalu menekankan bahwa kalau kita mau menyelesaikan kasus-kasus apapun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka jangan langsung membuat code-nya. Ini ya, jangan langsung membuat code, tapi perhatikan dulu dalam bentuk pseudocode di sini. Itu sudah ada di buku juga. Dia menjelaskan bahwa kalau kita mau menyelesaikan masalah itu tidak boleh langsung ditulis dalam code. Pilihannya ya, pilihannya adalah dengan bahasa manusia, atau kalau di bukunya itu tulisannya bahasa alami, itu berarti bahasa manusia. Kenapa? Sesama manusia pasti bisa memahami kalimat yang kita sampaikan, ucapan yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya dalam bentuk pseudocode. Nah, tidak ada disuruh nulis dalam bentuk code, tidak ada. Di buku manapun tidak ada. Jadi kalau sama nulis langsung code-nya, saya salai, pasti saya salai. Ya. Terus atau dalam bentuk flowchart. Kadang ada beberapa orang dengan melihat flowchart, ya, dengan melihat flowchart itu tambah lebih mudah memahami. Gitu. Nah, sama disuruh mengasah alur pikirnya, itu tidak disuruh membuat code ya, tapi kita harus bisa menulis dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Kemudian saat kita menulisnya itu nggak apa-apa sebenarnya, saya nggak masalah sama ngopi dari browser, tapi harus bisa memahami, karena kalau hanya bisa nulis ya salah. Kenapa? Nanti kalau terjadi error, terjadi kesalahan, itu sama nggak paham apa yang harus diperbaiki, itu loh masalahnya. Jadi lebih baik itu menggunakan prinsip menggunakan prinsip ini, ATM, diamati, ditiru, dimodifikasi. Itu ya, dimodifikasi. Langsung saya selesaikan kasusnya. Nah, perhatikan dengan teliti perintah ini. Kalau orang manusia disuruh, ayo ya, ayo tampilkan, biasanya kan ada di matematika ya, tampilkan bilangan kelipatan 2 dari 1 sampai 20. Maka pasti jawabannya ini 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20 gini. Nah, apa yang harus kita pahami? Ingat, saat kita mau menyelesaikan kasus apapun itu ke dalam komputer, ke dalam program, harus tahu kondisi awal. Kondisi awal itu berarti inputannya ini. Nah, inputannya. Ini inputannya. Terus yang diharapkan apa? Outputnya apa? Hasilnya apa? Goalnya apa? Nah, ini berarti output. Nah, outputnya. Maka caranya berarti, kira-kira nanti apa yang diinputkan? Harus tahu yang diinputkan apa. Harus tahu hasil akhirnya apa yang diminta. Ya, harus tahu seperti itu. Misalkan kalau ada lagi pertanyaan, ayo tampilkan angka kelipatan 2 sebanyak 10. Itu beda lagi ya. Beda lagi dengan cara jawab kayak gini. Harus benar-benar dipahami. Kalau ini kan menampilkan kelipatan 2 itu sebanyak 10. Kalau ini kelipatan 2 sebanyak 10. Yang jelas kan tetap dimulai dari bilangan 0 ya, bilangan genap. Dimulai dari bilangan genap atau bilangan cacah. Ya, kayak gitu. Kasus ini dengan atas itu berbeda cara menyelesaikannya. Harus benar-benar dipahami. Ya, berarti cara menyelesaikannya gimana? Yang saya minta itu apa? Yang saya minta, saya kasih ilustrasi di sini. Saya inputkannya 10, itu berarti batasnya. Batas. Nah, yang ditampilkan ternyata nggak sampai 10 toh. Loh, ini hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Loh, hanya 5. Ini hanya batas. Kalau kayak gini itu berarti kasus yang ini. Nah, kasus yang ini. Jadi cara menyelesaikannya ya harus kasus ini. Nggak boleh kita menggunakan kasus yang bawah ini, nggak boleh. Kalau kasus bawah misalkan tampilkan bilangan kelipatan 2 sebanyak 10, berarti nanti munculnya kayak gini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini pasti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang diinputkan apa nanti di sini? Inputkannya itu banyak bilangan yang ditampilkan. Nah, tulisannya kayak apa ini, Bu? Nah, itu harus dipahami. Jadi sebelum menyelesaikan, saya kasih penjelasan titik poinnya. Ini sama-sama menampilkan kelipatan 2, tapi bedanya apa? Kalau ini tuh dari 1 sampai 20. Kalau ini sebanyak. Jadi kasus ini tuh hanya sebagai batas. Ini batas. Ya. Bukan banyaknya. Kalau ini itu kan hanya 10 ya. Loh, hanya 10. Gitu. Langsung kita selesaikan. Kalau sudah dipahami dari sini, kemudian langsung kita mulai. Berarti di mana di sini ya? Saya tulis di sini. 1, mulai. 2, deklarasikan variabel. Variabelnya apa? Ini ada angka yang itu. Berarti saya inputkan. Misalkan apa batas. Saya dengan variabel batas. Batas. Terus apalagi? Saya kira cukup ini. Sama I. I-nya dimulai dari berapa? I-nya saya mulai dari 0. Kayak gini. Terus, maaf ini habis 2, 3 ya. Berikutnya, kita inputkan batas bilangannya. Misalkan 10. Berarti langsung di sini melakukan pengecekan ini ya. Ini dimulai dari 0. Berarti kita buat di sini if jika batas lebih besar dari I, apakah harus sama dengan di sini? Kalau di sini dimulai dari 0, maka di sininya kita buat sama
nggak ada sama ya, nggak ada sama dengannya, jadi hanya cukup lebih besar. Artinya nanti saya jelaskan. Berikutnya, jika iya, karena ini kondisi, ini if ya, if itu kondisi, berarti ada jawaban iya. Kalau iya, apa yang dilakukan? Yaitu batas sama dengan batas ditambah 2. Ini ya, kelipatan 2, diminta kelipatan 2 ya, berarti tambahkan 2. Terus berikutnya apa di sini lanjutannya? 6. Apa? Yaitu i-nya nambah seperti biasa, biar bisa berhenti. Ini i, ini 1. Biar bisa berhenti, nanti kan i-nya harus nambah. Terus jika ini jangan lupa kembali nomor berapa ini? 4. Terus di sini berikutnya, jika tidak, apa yang dilakukan? Oh maaf, ini ada ditampilkan ya. Kan nampilkannya kan 2, 4, 6. Bukan nampilkan terakhirnya, tapi nampilkannya adalah, oh maaf, kok sama kecoret. Sebentar, bisa hapus. Ini yang titik kok susah. Udah biarin aja. Kita lanjut. Nah, ini jangan lupa di sini. Ini ya. Di sini tuh ditampilkan perkelipatan 2-nya. Berarti ini ada tambahan. Print batas. Oh, maaf saya salah nulis. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Saya ada kesalahan. Ini saya hapus dari awal. Ini ada kesalahan di sini. Sebentar. Di sini tidak perlu batas plus 2. Salah saya. Batasnya saya hapus dari sini. Oke, saya perbaiki. Saya ada kesalahan, mohon maaf. Oke, saya lanjut. Ini ya. Apakah batas lebih besar sama dengan I? Nah, ini. Kalau iya, batas lebih besar sama dengan I. Batasnya misalkan saya inputkan 10. Apakah lebih besar dari 0? Iya toh. Nah, kalau iya berarti apa di sini yang dilakukan? Yaitu I plus, maaf. Saya tulis dalam bahasa biasa aja. Ini bahasa bukan plus. Berarti I, nah, berarti I sama dengan I plus 2. I-nya berapa? 0 tambah 2, 2. Nah, ini yang ditampilkan. Berikutnya, print I. Nah, jika tidak, misal nanti I-nya akan nambah terus. I 2 tampil. I dicek apakah 10 lebih besar dari 2. Ya, berarti I-nya nambah lagi. Jadi, I plus 2. I terakhir 2 tambah 2, 4. Tampil 4. Nah, jika tidak, ya selesai nih. Langsung selesai. Jadi ini kalau saya ilustrasikan, misal ya, saya kasih inputnya, input batasnya 10. Ya, terus ini dilakukan pengecekan apakah 10 lebih besar dari 0. Benar. Apa berarti ini kalau benar? I sama dengan I plus 2. I-nya berapa nilai terakhir I? Ini ya. I terakhir ini 0. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Terus ini kan jangan lupa di sini ada tulisan kembali. Maaf ya tadi. Kembali ke nomor berapa ini? 4. Berarti kembali ke 4. Berarti berikutnya dicek lagi. If batasnya tetap 10. I-nya berubah. I terakhir berapa di sini? 2. Berarti apakah 10 lebih besar dari 2? Benar. Kalau benar apa yang dilakukan? Berarti I ditambah 2. I terakhir 2 tambah 2, 4. Berarti print I tampil tadi 2 berikutnya 4. Nah, kayak gini. Terus lanjut. Kembali ke nomor 4. Berarti if apakah batasnya masih sama 10 lebih besar dari 4? Benar. Kalau benar berarti apa lagi? I sama dengan I plus 2. 4 nilai terakhir ditambah 2, 6.
ditampilkan di sini 6. Apakah kembali lagi ke sini, if lagi, nah if dan seterusnya. Itu alur kerjanya. Jadi nanti kalau dia sudah 10, i-nya udah berhenti. Itu yang membedakan. Sebelumnya sudah saya kasih oret-oretannya. Nah, flowchartnya saya buatkan dalam bentuk PPT. Nah, ini saya copy aja yang sebelumnya biar nulisnya nggak bolak-balik. Nah, terus saya perbaiki di sini. Saya sesuaikan variabelnya. Saya ungroup dulu, yaitu batas sama i saja tadi. Batas sama i-nya sama dengan 0. Ya. Terus inputkan batas. Terus apakah batas apakah batas lebih dari saja, nggak ada sama dengan dari i, iya. Jika iya berarti ini i-nya tidak ditambahkan 1 ya, kelipatan 2 berarti i sama dengan 2. Terus ditampilkan, i-nya ditaruh sini. Terus ini kayak gini. Di sini ini dihapus, ini dipindah. Maaf, saya salah naruh. Oke, ini dipindah. Ini, nah kayak gini. Jika iya ke sini i tambah 2, ini ditampilkan i-nya. Terus jika tidak apa? Nah, jika tidak ke sini selesai. Ini adalah flowchartnya. Kalau saya blok, udah. Batasnya kita inputkan, misalkan nanti apa 5, berarti ya akan muncul 2 sama 4 ya. Kalau misalkan 5 ya, saya kasih ilustrasi. Misalkan saya inputkan 5, saya tulis di sini, saya tulis nih rasio diokutnya 1 mulai, 2 deklarasi batas untuk variabel batas, dan variabel i nilainya dari 0. Kemudian kita inputkan input batasnya, terus kita cek if apakah batas lebih dari i, nggak usah sama dengan ya. Jika iya berarti i sama dengan i plus 2. Terus ini print, berikutnya kan print i kembali, maaf ini i-nya kapital ya, otomatisnya di sini. Kembali ke nomor, loh saya hitung-hitungannya kok budek ini. 4, 5, 6, berarti kembali ke nomor 4. Jika tidak, ini saya geser biar muat satu layar. Jika tidak berarti selesai. Dah. Nah, kalau misalkan ilustrasinya saya inputkan 5, gimana? Ini saya bersihkan dulu. Oke. Masih saya lanjut. Misal saya ilustrasikan di sini, saya inputnya 5 batasnya. Berarti outputnya apa nanti? Kalau manusia kelipatan 2, batasnya sampai 5, berarti munculnya hanya 2 dan 4. Nah, berarti gimana ilustrasinya? Tadi kan kalau kita buat
pseudocode-nya mulai, terus 2-nya deklarasi variabel batas sama variabel i sama dengan 0. Terus kita inputkan batas, kemudian ini ada pengecekan apakah batas lebih besar dari i, kurung, buka kurung, tutup itu untuk masih ini pasti ada jawaban iya. Kalau iya berarti apa? I-nya ditambahkan 2, kelipatan 2 toh. Berikutnya nomor 6 apa? Print i, kan yang ditampilkan kan kelipatannya, berarti ini yang ditampilkan, berarti ini harus ditampilkan di dalam perulangannya. Terus ini kembali ke nomor 4. Terus nomor 7, jika tidak berarti selesai. Udah. Benar kan? Tadi ada 7. Ini. Nah, kalau saya kasih ilustrasi di sini 5. Ini ya 5. Berarti batasnya akan lebih besar dari i. Berapa batasnya? 5. Apakah lebih besar dari 0? Ya. Berarti i-nya ditambah. I sama dengan i plus 2. Terus ditampilkan print nomor 6, print i, berarti tampil sini saya tulis 2. Berikutnya kembali nomor 4. Nomor 4 dicek lagi. Batas besar dari i. Batasnya berapa? Tetap, batasnya tetap sesuai inputan 5. I-nya yang berubah. I-nya berapa sekarang? 0 tambah 2 ya 2. Ya kan? 5 lebih besar dari 2. Oh iya. Kalau gitu berarti i sama dengan i plus 2. I sama dengan 2 tambah 2, 4. Kemudian ditampilkan print 4 tampil. Terus dicek lagi. 5 lebih besar dari 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Kan kembali ya, ini kembali ke nomor 4 habis di print. Kembali nomor 4. Apakah 5 lebih besar dari 4? Iya. Kalau iya berarti i sama dengan i plus 2. I-nya berapa di sini? 4 tambah 2, 6. 6 tampil. 5 lebih besar dari 6. Berikutnya kembali ke nomor 4. Dicek lagi batas. Maka 5 lebih besar dari 6. Enggak. Oke, berarti ini yang tampil. Nah, kalau kondisi seperti ini, kemungkinan ada flowchart yang harus diperbaiki saya. Kenapa kok ada yang harus diperbaiki? Karena kalau batasnya 5, yang ditampilkan hanya ini toh. Berarti ini cara nyusunnya. Cara peletakan nyusunnya itu harus diperbaiki. Kira-kira kalau ada yang bisa mengubah ini kasus untuk kalian, silahkan nanti dikirim jawabannya di WA saya ya, dikirim di WA saya. Monggo. Siapa yang bisa, misalkan, oh ini saya Bu bisa mengubah agar dia nanti kalau batasnya saya tulis 5, tetap outputnya hanya 2 dan 4. Kalau saya sebenarnya sudah bisa nih cara memperbaikinya. Tapi ini saya kasih suatu challenge ke kalian. Ya, ke challenge-nya yaitu gimana memperbaiki jika nanti kalau saya inputkan 5, harusnya batasnya ini dengan flowchart saya tadi itu harusnya munculnya hanya 2 dan 4. Tapi kalau di saya ini munculnya 2, 4. Nah, ada kesalahan toh. Nah, itu butuhnya kenapa disuruh membuat pseudocode sama flowchart agar kita bisa mengoreksi apa nih kesalahannya, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.